Ada beberapa jalan yang dibikin oleh para ulama untuk menghindar daripada riba ini, yaitu disebut dengan bai'ul uhdah, jual janji bahasa kitanya. Nah, ini cara untuk menyelamatkan daripada riba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih al-aqdu tsani aqdur riba. Wa qad harramahullah ta'ala wa shaddada al-amra fihi ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقد أو في طعام وعلى الصيرف أن يحترز من النسيئة والفضل أما النسيئة فأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين إلا يدا بيد وهو أن يجري التقابض في المجلس وهذا احتراز من الناسئة وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه إلى آخره. Akad yang kedua adalah akad riba. Sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkannya, dan Dia Allah mengeraskan perkara padanya itu riba. Sebagaimana telah disebutkan bahwa riba itu ada bermacam-macam. Di antaranya yang kita sebut dengan riba qardi atau riba yang mengenai hutang piutang, yaitu hutang yang di situ ada mengandung bunga dan semisalnya. Tiap-tiap hutang yang membawa manfaat kepada yang menghutanginya, maka itu disebut adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, disinilah biasanya yang terjadi di tengah-tengah kita mengenai aqdur rahan, akad yang dinamakan dengan sanda besanda, tetapi di dalamnya ada mengandung unsur riba. Sanda besanda yang mengandung unsur riba itu adalah apabila disyaratkan bahwa barang yang menjadi jaminan itu dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Ini termasuk riba. Barang jaminan disyaratkan manfaatnya untuk orang yang menghutangi atau yang menyandai. Nah, itu termasuk juga hukumnya adalah riba. Misalnya kita menyandai sepeda motor dengan syarat kita yang memakai sepeda motornya. Itu praktik riba. Atau kita misal menghutangi orang
dengan gadaiannya, sandaannya kebun. Kita makan buah-buahan yang di kebun itu, maka itu termasuk adalah riba. Jadi sanda itu di dalam fikih adalah hutang piutang nang ada jaminan, dan jaminan itu masih mutlak hak orang yang berhutang, masih mutlak hak orang yang berhutang. Namun orang yang berhutang ini kada boleh menjual barang sandaan itu sebelum ada restu yang menyandai. Mengenai pemanfaatan barang sanda itu tetap merupakan milik dari orang yang berhutang. Kita berhutang umpamanya jaminannya rumah. Rumah itu tetap ampunnya nang berhutang. Nang memakai tetap nang berhutang. Kita menyandaakan sepeda motor, artinya kita berhutang kepada orang dengan jaminan sepeda motor. Sepeda motor masih kita nang memakainya, karena itu masih milik kita. Nah, apabila kita mensyaratkan bahwa bila ikam hakun menyandai ini pakai aja sepeda motornya, nah ini sudah riba ngarannya. Ada beberapa jalan yang dibikin oleh para ulama untuk menghindar daripada riba ini, yaitu disebut dengan bai'ul uhdah, jual janji bahasa kitanya. Nah, ini cara untuk menyelamatkan daripada riba. Caranya bai'ul uhdah itu adalah kita menjual sebidang tanah umpamanya kepada Fulan bin Fulan dengan harga 1 juta rupiah, dan berjanji selama setahun tanah itu akan kubeli kembali sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu artinya jual sanda. Atau sebuah rumah ini kujual kepada ikam wahai Fulan bin Fulan dengan nilai 100 juta rupiah, dan aku berjanji kepada ikam tahun depan tanggal anu bulan anu rumah ini akan kutukar kembali dengan nilai 100 juta rupiah. Nah, ini ngarannya jual sanda. Apabila jual sanda itu otomatis ngarannya jual, nang menjual ini pindah pada rumah situ, ampun orang. Dan nang ngarannya jual beli itu ada akad, ada kabat dan lain-lainnya. Nah, mengkabat rumah misalnya, itu rumah mesti dikusungkan daripada barang-barang milik kita, atau toko mesti dikusungkan toko daripada barang-barang milik kita. Nah, kita kosongkan toko kita kosongkan rumah kita, lalu rumah dinaiki oleh orang nang menukari tadi. Nah, terjadilah jual beli. Masalah kaina rumah itu hendak disiwa kembali oleh penjual tadi, itu bepandir bahasa pula. Itu pandir bahasa. Nah, bai'ul uhdah ini pun perjanjian itu diletakkan di luar akad. Jangan dimasukkan ke dalam akad. Kalau dalam akad tuh kada sah. Artinya waktu akadnya kaina rumah ku jual lawan ikam 100 juta rupiah, tukar 100 juta rupiah titik. Perjanjian nang kaina setahun ku tukari pulang tuh di luar itu perjanjiannya. Jangan dimasukkan dalam bingkai akad, jangan. Lalu barang nang sudah ditukari tadi tasarah pemiliknya ditukarinya kayaknya tahun dudinya kada hakun lagi menjual, itu mananginya sampai setahun. Nah, rumah nak tukari kembali, aku rasa sayang aku ada jadi jual, rumahnya nyaman, itu kada kau mengganggu gugat menurut hukum agama. Atau hendak dijualnya ke lain, sah.
Bisa ditukarnya 100 juta murah. Ada orang 200 juta menukar, jualnya ke lain sah menurut agama. Nang menjual pertama ini ada kekuatan untuk melarangnya karena sudah jual beli. Nah itu ngarannya bai'ul uhdah. Itu satu-satunya jalan yang dibikin oleh para ulama fikih agar menyelamatkan daripada riba. Jadi rumah kayak apa mun ku jual lawan ikam 100 juta, kayaknya setahun ku tuh hari pulang 100 juta. Cuma amun ikam rumah itu sudah ikam tukare, kayaknya aku nyiwanya lah sebulan misalnya 200 ribu. Ayo ha, iris. Nah, habis sudah. Kayaknya hanya bakat. Rumah ku jual lawan ikam 100 juta rupiah. Ku tukar 100 juta rupiah. Tuntong bakat kalau warakan barang rumah semuaan. TV, ranjang, tilam, lemari, habis ke halaman dibuka. Nah, naik nang tukang tukari sebagai mengkabat. Nah, amunnya hendak menyiwa pulang bakat bahasa nah rumah nang ku jual lawan ikam tahun lah pulang ku siwa nah. Ku siwa sebulannya misal 200 ribu rupiah. Ayo ha, ku siwakan sebulan 200 ribu rupiah siwa. Nah, naik pulang barang, naik akan pulang barang ke dalam rumah. Itulah jual uhdah ngarannya bai'ul. Nah, ini dibenarkan di dalam ilmu fikih. Salah satu cara untuk menghindari riba tadi. Amun langsung aja nah, ikam kusandai tanah ikam nah, kusandai rumah ikam 10 juta, langsung diganai. Nah, ini riba sudah. Kusandai sepeda motor nah 5 juta, nah sepeda motornya pabu ikam, riba sudah itu. Karena mengambil manfaat daripada orang nang dihutangi. Si nang menghutangi ini mengambil manfaat daripada orang yang dihutanginya. Jadi bai'ul uhdah tadi dipakai di situ. Ada beberapa ulama lagi membikinkan satu cara untuk menghindari riba. Mereka menyebutnya dengan cara nazar. Dengan cara nazar. Apakah cara ini boleh atau kada, itu ada terjadi perselisihan pendapat para ulama. Yang tadi dengan jual uhdah ngarannya. Ada ini dengan nazar. Nah, ikam hakun lah menghutangi aku duit 10 juta. Bila ikam hakun menghutangi aku 10 juta, aku benazar menginjami ikam sepeda motor nina sampai aku lunas hutang. Ngarannya dengan jalan nazar. Ikam hakun lah menghutangi aku duit 100 juta. Bila ikam hakun menghutangi aku 100 juta, aku bernazar kepada Allah nah, menginjamakan rumah tu lawan ikam sebuahan, pakai aja ikam. Nah, dihutanginya 100 juta. Otomatis rumah diganai oleh nang menghutangi karena nazar si bahutang macam tadi. Nah, apakah boleh cara macam itu? Menurut sebahagian ulama itu dibolehkan. Menurut sebagian ulama lagi, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwa yang demikian itu lebih berat daripada riba. Kenapa? Karena mengulah cara untuk menghindari hukum dengan mempermainkan hukum itu sendiri. Itu bagi mereka ulama-ulama yang menentangnya. Bila ikam hakun menghutangi aku 5 juta, aku benazar nah sepeda motor ini pakai aja ikam, pinjami sampai kena kau bayar hutang. Nah itu ada lagi contohnya yang terjadi hilaf ulama, pendapat para ulama mengenai hutang piutang. Ikam hakunlah menghutangi aku 1 juta nah. Bila ikam hakun menghutangi aku 1 juta ini sebulan aja, aku benazar memberi ikam 200.000 rupiah, kayaknya lebih pada 1 juta itu. Nah, ini menggunakan nazar. Bila ikam hakun menghutangi aku 1 juta selama sebulan, aku bernazar kepada Allah memberi ikam 200.000 rupiah.
karena aku gembira dapat nikmat ikam hakun menghutangi aku. Nah ini nazar juga ngarannya. Apakah termasuk riba atau kada? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama juga. Ada mengatakan itu adalah boleh, ada mengatakan tadi lebih daripada riba hukumnya. Nah, adapun yang sepakat ulama tentang kebolehannya, khususnya ulama-ulama di lingkungan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, kita berhutang 1 juta rupiah sebulan, dihutangi orang 1 juta. Sampai sebulan datang kita bayar. Nah aku bayar 1 juta rupiah. Ini aku memberikan nambah istilah 200.000. Nah itu sepakat ulama bahwa itu boleh. Bahkan disunatkan seperti itu. Bahkan disunatkan. Kada ada kisah bunga, kada ada kisah apa, berhutang bang duit 1 juta. Ayo aja nang kawan, hutangnya 1 juta. Begitu bayar, nah hutang kau bayari 1 juta nah. Ini aku memberikan 200.000 rupiah belahit. Nah itu sunat. Kenapa? Karena kada ada pemandiran sebelumnya, kada ada syarat dan syarat sebelumnya. Ini termasuk dalam hadis Rasulullah, nang bila ikam berhutangnya Nabi, lunasilah dengan sebaik-baiknya. Iya itu termasuk. Berhutang 1 juta, bayar 2 juta, baik benar itu orangnya. Nah kalau macam itu boleh, bahkan disunatkan. Kenapa ulama banyak memberikan jalan untuk menghindari riba itu? Karena riba ini adalah sesuatu dosa yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh hadis yang riwayat Imam At-Tabarani, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu indallah min 36 zanyah. 1 dirham riba, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, sedangkan dia tahu pada itu riba, itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada 36 kali perzinahan. Lebih besar dosanya daripada 36 kali perzinahan. Nah jadi itulah riba qardi ngarannya. Dan wajib memelihara diri daripadanya riba atas para pedagang emas dan perak yang bermuamalah, yang berjual tukar pada emas dan perak, dan atas orang-orang yang bermuamalah pada makanan, berjual makanan, barang makanan. Itu mesti hati-hati juga, wajib memelihara, karena tidak ada riba kecuali pada uang emas perak atau makanan. Berjual selawar, berjual tapih itu kada ada ribanya. Kalau berjual emas, perak, barang makanan, ini ada unsur riba di dalamnya. Maka itu wajib memelihara diri daripadanya bagi para pedagang-pedagang yang menjual emas, perak atau makanan tadi. Karena tidak ada riba kecuali pada uang, emas, perak atau makanan. Dan wajib atas pedagang emas dan perak untuk menjaga diri dari nasiah, riba karena penundaan waktu bayar. Hutangnya dicurit saja. Dan wajib atas pedagang emas dan perak untuk menjaga diri dari nasiah. Nasiah itu artinya riba karena penundaan waktu bayar. Nah ini apabila duit sebagai alat harga itu berupa dinar dan dirham.
Kalau duit kertas ini kada jadi masalah, karena orang-orang dahulu duit itu dinar. 1 dinar itu kurang lebih 3 gram emas, 3 gram kurang sedikit. Kalau kada hilap 2 gram 900 mili sekian lah, parak 3 gram. Nah, ini dinar, 1 dinar. Dirham itu uang yang dibuat dari emas, dari perak. Dirham uang yang dibuat dari perak, timbangan peraknya itu 3 gram seperempat kurang lebih. Nah, jadi kalau kita menggunakan duit dinar, kita menggunakan duit dinar atau duit dirham, nukar emas, cincin, takalong, itu mesti pembayarannya langsung, kada boleh tertunda, langsung begitu akad langsung bayar. Nah, kita nukar emas, sedangkan duitnya berupa dinar atau dirham. Kalau duit kertas ini lain kisahnya. Kertas kada termasuk ribawi. Itu disebutkan oleh Said Bakri dalam kitab I'anah Talibin bahwa ini duit kertas kada termasuk ribawi. Nah, lain sekarang pokoknya kita berapa emas, 300.000 segram, nah, tukarlah, jual, duitnya kena isok, nah, itu kada riba. Bila nang memaham riba itu salah, nang bujurnya itu kada riba. Demikian ujar Imam Sayyid Bakri dalam I'anah Talibin. Kenapa? Karena yang digunakan alat bayarnya ini kertas, duit. Lain orang dahulu alat tukar itu dinar dan dirham. Dinar emas, dirham perak bahannya. Ditukarakan pulang ke emas atau ke perak, nah itu mesti kuntan. Berapa emas galang nih harganya? Ujarna ampun toko, emas ini harganya 5 dinar. 5 dinar. Ayo nukarna, kutukar 5 dinar nih sekian. Itu langsung begitu ambil galangnya, unjuk 5 dinar. Amun duitnya kayaknya ambilkan ke rumah dulu, nah kada boleh, itu riba ngarannya. Atau pirak, berapa galang ini harganya? Galang emas atau galang pirak kabarang aja, berapa harganya? Ujar ampun toko 10 dirham. Ayo aku tukar 10 dirham. Memang duitnya kayaknya lah kemarian, kada kawa. Kenapa? Karena duit yang digunakan untuk bayar itu dirham. Nah, lain kertas. Berapa galang ini harganya? 5 juta. Ambil ya, tukar 5 juta. Duitnya kena kamarian. Nah, itu ada apa-apa. Karena 5 juta. Lain 5 dinar atau 10 dirham tadi. Dan wajib atas pedagang emas dan perak untuk menjaga diri dari nasiah riba karena penundaan waktu bayar, dan fadal riba karena menambah barang penukar dari barang yang ditukar. Berapa emas ini? Berapa gram galang ini? Galang ini 5 gram atau 10 gram. Nah, karena pembayarannya dengan dinar itu mesti 5 gram juga, jangan lebih. Jangan lebih. Berapa ini utas? 10 dirham. Berapa gram utasnya itu? Utasnya 5 gram. Nah, kayaknya dirhamnya itu mesti 5 gram juga. Jadi mesti sama timbangannya dan kuntan pembayarannya. Adapun nasiah, maka ia tidak menjual sesuatu dari benda emas dan perak dengan sesuatu dari benda emas dan perak kecuali dengan tunai, yaitu saling menerima di majelis itu, di toko itu. Ini memelihara daripada nasiah, daripada riba nasiah tadi. Berhuruf sama aja kita ada bisi galang.
Hendak model nang lain. Itu berapa gram punikam tuh 5 gram. Ampun kon ini hadapan di rumah 5 gram juga sama. Berhuruf kawalah, kawa. Nah, itu mesti kuntan. Unjuk ambil. Nah, ada boleh kayaknya sebutingnya. Penyerahan tukang emas akan emas kepada rumah pembuatan dinar maksudnya. Nyaman bahar itu ada tempat orang mau ulah dinar itu supaya kawa diulanjaakan emas ini diulah dinar. Nah, penyerahan tukang emas akan emas kepada rumah pembuatan dinar dan pembelian dinar-dinar yang dibuat itu adalah haram. Dari segi penundaan dan dari segi biasanya berlaku padanya saling berlebih karena yang dibuat itu tidak datang seperti timbangannya. Ini orang tukang ulah dinar, gawiannya ini tukang ulah dinar. Citak dinar andak, citak dinar andak, citak dinar andak. Kayaknya datang orang membawa emas. Ulahkan aku dinar lah emasku ini, ulahkan jadi dinar. Kayaknya aku isok mengambil, ayo ha. Digitaknya jadi dinar. Kayaknya kada tahu lagi dinar mana ampunnya siapa-siapa nih. Datang saya kong, penku 5 dinar mana? Unjok 5 dinar. Penku mana? 2 dinar. Nah itu kada boleh. Kenapa? Karena betunda. Sehari misalnya tuntung mulahkan dinarnya itu. Dan hurufannya ini kada mesti sama lawan baratnya emas nang diserahkan itu. Nah ini kada berlaku di tempat kita urusan dinar dirham ini. Adapun fadal maka ia memelihara daripadanya pada 3 hal, yaitu 1. Pada penjualan barang yang pecah dengan yang baik, maka tidak boleh muamalah pada keduanya kecuali dengan semisal sama artinya. Umpamanya kita ada bisi kakalung ini hancur, pagat setelah aku dipakai lagi. Nah di toko ada kakalung yang masih puga, kawala kita berhuruf ini boleh berhuruf, tapi asal sama timbangannya. Amunnya berlebih punikam tuh hancur. Jadi punikam tuh 5 gram cuma hancur. Aku yang menghurufin tapi 4 gram hurufannya. Nah itu riba ngarannya. Riba. Itu riba. Kalau sama aja pada 5 gram kada jadi masalah. Yang kedua, pada penjualan yang baik dengan yang jelek, maka tidak semestinya ia membeli yang jelek dengan yang baik yang timbangannya di bawah yang jelek itu, atau ia menjual yang jelek dengan yang baik yang timbangannya di atasnya. Amas nang jelek nang kada baik amasnya, anak berhuruf lawan amas nang baik boleh aja asal sama-sama baratnya. Baratnya sama. Bila barat sebelah kada boleh. Saya maksudkan apabila ia menjual emas dengan emas dan perak dengan perak, jika kedua jenis itu berbeda maka tidak berdosa pada berlebih. Ada bisi emas nang 1 kilo, nak berhuruf lawan perak 10 kilo boleh aja nih tuh. Kenapa? Karena lain jenisnya. Emas 1 kilo hurupakan lawan perak 10 kilo kada apa-apa, lain jenisnya. Itu syaratnya kayaknya langsung kuntan aja. Kalau lebih kada disyaratkan, itu boleh aja berlebih. Nyata berlebih rugi nang dagang emas sama. Maka tidak berdosa pada berlebih. Jika kedua jenis itu berbeda, perak lawan emas misalnya dihurupakan, maka tidak berdosa pada berlebih.
Sama orang berhuruf utas, berhuruf amban. Saya berhuruf berapa? Berhuruf betimbang kada, apakah langsung berhuruf? Kada timbangan ampunnya berapa, timbangan seorang kada tahu berapa, dihurupakan, nama nambah kanang kada kah, itu riba ngarannya. Kenapa? Karena kada tahu hitungannya berapa gram pun seorang, berapa gram pun orang. Yang ketiga, pada campuran dari emas dan perak, seperti dinar yang dicampur dari emas dan perak. Dinar ini ada dinar yang bercampur, kada murni emas melulu. Nah, dinar ini sudah bercampur. Pada campuran dari emas dan perak seperti dinar yang dicampur dari emas dan perak, jika kadar emas itu tidak diketahui, maka muamalah itu tidak sah sama sekali. Dinar ini bercampur, emas dan perak dibuat jadi dinar. Cuma kada tahu berapa kadar emasnya, berapa kadar peraknya kada tahu. Nah itu kada kawa dijadikan duit. Kada kawa diulah alat untuk belanja. Kecuali apabila itu uang di sini artinya nakat itu maksudnya dinar dan dirham. Kecuali apabila itu dinar atau dirham yang berlaku di negara itu, nah maka kami memberi kelonggaran dalam bermuamalah atasnya. Kalau dinar dan dinar yang bercampur itu sebagai alat belanja di negeri itu misalnya, itu kami beri keringanan aja untuk dijadikan alat jual beli, kecuali menukar emas nang kada boleh. Apabila tidak diimbali dengan uang dinar atau dirham. Misalnya di negeri kita ini alat jual beli dinar. Dinar ini dibuat dari campuran emas dan perak. Cuma kada tahu berapa kadarnya. Nah duitnya masih berlaku. Nah itu kita dibolehkan menggunakan duit itu untuk bertukar. Asal yang ditukar jangan emas atau perak. Demikian juga dirham-dirham yang dicampur dengan tembaga, jika tidak laku di dalam negeri itu maka muamalah atasnya tidak sah, karena maksud daripadanya itu adalah peraknya. Dirham itu berharga karena peraknya itu. Nah bila dirham bercampur lawan tembaga, kalau diketahui kadarnya berapa, sedangkan perak itu tidak diketahui, maka kada sah digunakan alat jual beli. Jika dirham itu laku di dalam negeri, niscaya kami memberi kelonggaran, rukhsah di dalam bermuamalah, karena hajat dan keluarnya perak dari maksud mengeluarkannya. Tetapi sama sekali tidak bisa ditukarkan dengan potongan perak yang lain. Dirham ini bercampur antara perak dan tembaga. Itulah duit yang berlaku di sini. Berapa kadar peraknya kada tahu. Nah itu kawah aja dipakai untuk jual beli, asal jangan ditukarakan ke perak. Bila nukar perak kada boleh, riba jatuhnya. Demikian juga setiap perhiasan yang tersusun dari emas dan perak, maka tidak boleh membelinya tidak dengan emas dan tidak pula dengan perak. Ada galang ini diulah dari emas dan perak. Nah, dari emas dan perak. Kada boleh kita nukar barang itu dengan dinar atau dengan dirham, kada boleh. Tetapi semestinya untuk dibelikan dengan harta benda yang lain. Nah, yang lain pada dinar dirham. Ada galang bercampur emas lawan perak. Kayak penak boleh menukari, jangan lawan dinar dirham duitnya, duit biasa aja, atau berhuruf lawan tapih kah, berhuruf lawan apakah, boleh aja itu. Jika kadar emasnya diketahui. Kecuali apabila perhiasan itu disapuh, dilapisi tipis dengan emas yang tidak hasil daripadanya emas yang dikehendaki ketika dilebur dengan api, maka boleh menjualnya dengan semisalnya daripada perak,
dan dengan apa yang dikehendaki dari selain pirak. Ada misal galang pirak basapuh emas. Nah ini boleh aja ditukari dengan dirham asal cocok timbangannya. Kenapa? Karena sapuh emas itu amun dilabur di api kada hasil emasnya. Sapuhan lain bepalit sapuh. Nah itu kada hasil emasnya mendilabur ke api, itu hukum kada ada emas saya ngarannya. Nah itu boleh aja menukar dengan pirak. Jadi pirak nang disapuh dengan emas, sapuhan emas itu boleh ditukar dengan dirham atau nang lain daripada dirham. Demikian juga tidak boleh bagi penjual atau pedagang emas dan pirak bahwa membeli kalung yang padanya terdapat permata dan emas dengan emas. Ini ada kalung permata bakuliling. Kada boleh ditukari dengan dinar. Kada boleh ditukari dengan duit dinar. Demikian juga tidak boleh bagi penjual pedagang emas dan pirak bahwa membeli kalung yang terdapat permata dan emas dengan emas dan tidak juga menjualnya. Tetapi gantiannya bahkan itu, tetapi dengan pirak secara kuntan boleh. Jika tidak ada padanya pirak. Nah, ini kalung emas dan permata jadi satu. Ditukari kalung emas permata tadi lawan dinar lawan dirham boleh aja itu asal kuntan. Nah, karena emas lawan pirak kada disyaratkan sama, disyaratkan kuntan aja. Dan tidak boleh membeli pakaian yang ditenun dengan emas yang hasil darinya emas yang dimaksud ketika dilebur atas api dengan emas. Tanya ada kain nang begirap-girap, girapnya dibuat dari emas, emasnya kalau diambil. Nah tapi nang begirap-girap lawan emas itu kada boleh kita jual, kada boleh kita tukar dengan dinar, kada boleh, karena kada tahu timbangan ukurannya. Dan boleh dengan pirak dan selainnya. Nah jadi itulah kewajiban-kewajiban yang dijaga, yang diperhatikan oleh orang-orang yang berdagang emas. Nah, dengan adanya kita duit kertas ini sangat memudahkan untuk jual beli emas. Jakanya kita duit menggunakan dinar atau dirham, maka sangat sulit orang melakukan transaksi atau jual beli emas. Karena harus tahu ukurannya berapa, tahu timbangannya berapa, kadarnya berapa. Adapun orang-orang yang bermuamalah atas makanan, maka wajib atas mereka saling menerima pada majelis, pada toko. Orang yang bermuamalah atas makanan, maka wajib atas mereka saling menerima pada majelis. Berlainan jenis makanan yang dijual dan yang dibeli atau tidak berlainan. Misalnya kita berisi baras, tapi barasnya kada baik, barasnya baras ir, hendak kita hurupakan lawan siam, hendak dihurupakan lawan baras siam. Nah menghurupakan itu boleh, cuma salah satu syaratnya adalah langsung, jangan bertunda. Begitu kita ambil baras, unjuk barasnya, ambil siam, unjuk baras hurupannya ir, langsung. Nang kedua sama takarannya atau timbangannya. Kalaunya kita berhuruf umpamanya baras siam ampun ku salitar, ikam ir tengah 2 liter, itu riba ngarannya. Nah caranya dijual dahulu baras irnya, jual berapa sebalik pengko ir nenek sekian jangan tuang jual baras tuh hari. Nah hanya seorang nukar baras siam, nah itu kada jadi masalah.
Jika sama jenisnya beras dengan beras itu sama jenis. Beras lawan gandum lain jenis, beras lawan jagung lain jenis. Ini beras dengan beras. Jika sama jenisnya, maka wajib atas mereka saling menerima dan memelihara persamaan tadi, kuntan dan sama timbangannya atau takarannya. Maka wajib atas mereka saling menerima dan memelihara persamaan. Dan yang teradat dalam masalah ini adalah muamalahnya penjual daging dengan diserahkan kepadanya kambing atau sapi dan dibelikan dengannya akan daging kuntan atau bertimpo, maka itu adalah haram. Kita besian sapi, kita merupakan lawan daging sapi kol. Daging sapi kol dihurupakan lawan sapi seikong, itu riba hukumnya. Kenapa? Karena daging yang di sapi itu kadang-kala diketahui berapa beratnya dengan pas. Manakawa. Kalau kita berhurup daging yang sama pada 1 kilo, kuntan kada jadi masalah. Dan muamalahnya tukang ruti dengan diserahkan kepadanya gandum dan dibelikan dengannya akan ruti. Pamperanggi umpamanya 10 biji berhuruf lawan salitar beres, nah itu kada boleh, riba. Nah, pamperanggi yang terbuat dari gelapung beras. Ada orang menjual pundut atau lapat umpamanya, duit habis ada beres salitar bisi berhuruf lagi kita nak kada kawa. Kenapa? Karena kada tahu kadarnya nang pundut itu berapa beresnya, lapat itu berapa beratnya kada tahu, kada kawa dihurupakan. Dan muamalahnya tukang ruti dengan diserahkan kepadanya gandum dan dibelikan dengannya akan ruti, bertimpu atau kuntan, kalau jadi masalah maka itu adalah haram. Dan demikian tukang susu yang diberikan kepadanya susu untuk diambil darinya keju, samin dan zubat dan seluruhnya bagian-bagian susu, maka itu adalah haram. Susunya macam-macam ngarannya, ada susu nang masam, ada susu nang sudah dibekukan, ada susu yang macam ini, macam-macam jenis susu. Nah, kita ada biji susu botol, susu kambing, kita hurupakan lawan susu yang sudah jadi kantal. Nah, kada boleh nih tuh, kada boleh juga, karena kada tahu ukurannya. Dan makanan tidak dijual dengan makanan lain jenisnya kecuali secara tunai, dan dengan makanan sejenis kecuali tunai dan sama. Beras dengan beras mesti sama takarannya atau timbangannya dan kuntan. Beras dengan gandum itu kada wajib sama ukuran takarannya, cuma wajib kuntan aja. Apa yang diambil dari sesuatu yang dimakan maka tidak boleh dijual dengannya sama dan berlebih. Ayo lapat kawan beras tadi, ada boleh. Maka tidak boleh dijual tepung, roti dan sawik dengan gandum, dan tidak boleh dijual perahan, rutab atau perahan anggur atau cuka dari anggur dengan anggur dan tamar, ada boleh. Dan tidak boleh dijual samin, zubat, makhid susu yang masam, masal perahan keju dan jubun dengan susu, ada boleh. Karena semua diambil dari susu asalnya. Sama dalam timbangan takaran itu tidak berfaedah apabila makanan itu tidak dalam keadaan sempurnanya penyimpanan. Maka rutab tidak dijual dengan rutab dan anggur dengan anggur dengan berlebih dan sama. Kita bisi rutab tuh kurma yang hanya masak separuh. Kita bisi rutab 1 kilo dihurupakan lawan rutab 1 kilo, kada boleh.
Kenapa? Karena masih belum sempurna lagi masaknya ini rutab. Nah, jadi kesimpulannya dalam hal ini, amas dengan amas itu mesti kuntan dan sama timbangannya. Amas dengan pirak kada wajib sama timbangannya, tapi wajib kuntan. Beras dengan beras wajib sama takaran atau timbangan dan kuntan. Beras lawan gandum tidak wajib sama, tapi wajib kuntan. Beras dan amas kada wajib sama, kada wajib kuntan. Berapa galang ini harganya? Yang pun toko 5 balik beras toko kariha. Galang dijual lawan 5 balik beras. Nah itu boleh aja. Kayaknya kabayarnya kada jadi masalah. Kenapa? Karena lain jenisnya. Maka inilah himpunan-himpunan yang mencukupkan tentang ta'rif jual beli dan perhatian terhadap sesuatu yang memberitahukan kepada pedagang tempat-tempat yang menimbulkan kerusakan sehingga ia minta fatwa padanya apabila ia ragu dan ada sesuatu yang samar atasnya. Apabila ia pedagang tidak mengetahui ini, ia tidak tahu bagi tempat-tempat bertanya dan masuklah riba dan haram sedangkan ia tidak mengetahuinya. Nah, kemudian akad yang ketiga adalah akad salam.